Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alhimna marasida umurina wa inna min suri anfusina wa min sayyiati amalina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Haji Gus Nafik Afifuddin saking Bawang. Alhamdulillah beliau sampun hadir wonten ing tengah-tengah kita. Ingkang kawula mulyakaken ugi Al Ustaz Muhammad Ridwan, pengasuh Pondok Pesantren Al Ukhuwah beserta segenap Dewan Asatidz. Kemudian yang kami banggakan segenap relawan Majelis Ta'lim Al-Ukhuwah, hadirin hadirat ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Ukhuwah rahimakumullah. Pertama-tama monggo kita tansah muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat menika kita pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang tawasipun nggih menika nikmat sehat walafiat langkung-langkung ingkang penting sangat menika nikmat iman wal Islam, sehingga kita saged hadir malih wonten ing rutinan Majelis Ta'lim Al-Ukhuwah setiap Ahad pagi. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat masalamipun Allah mugi-mugi tansah kunjuk katur dhateng junjungan kita, dhateng pimpinan dunia akhirat kita, nggih menika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki sedaya sunah-sunahipun lan ajaran-ajaranipun. Mugi-mugi kita termasuk umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat beliau wonten ing dinten kiamat kanthi ucapan amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampun nglebeti wulan Dzulqa'dah utawi wulan Legena. Sak rampungipun mangke wulan Legena kita ngayahi, mangke kita bakal manggihi wulan besar. Wulan besar menika menawi cara Arabipun menika wulan Dzulhijjah, wulan ingkang nggadhahi ibadah haji, ritual ibadah haji secara serentak seluruh dunia, ingkang berpusat di kota suci Mekah. Dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, semua calon haji berkumpul di Padang Arafah. Menuju ke Padang Arafah tanggal 9 itu harus sudah berada di Padang Arafah semua dan memakai pakaian ihram, memakai pakaian warna putih semua. Yang laki-laki ini tidak
berjahit ya. Hanya pakai 2 lembar kain, yang satu untuk seperti sarung ya, untuk sarungan, yang satu untuk selendokan. Akan tetapi sering juga ya, jadi selendoknya ini kalau turun maka dia hanya seperti ingligo saja ya. Yang penting pusat atau udel ini jangan sampai kelihatan ya, karena sebagian kaul mengatakan termasuk aurat laki-laki. Jadi Allah SWT 2 lembar kain saja ya, tanpa berjahit ya, tanpa memakai celana dalam. Ini menunjukkan bahwa manusia ini sangat lemah ya. Di saat itulah laki-laki nggak boleh pakai topi walaupun panas ya, nggak boleh pakai penutup kepala, juga tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang wanita juga ya, wanita yang nggak boleh bedakan yang wangi-wangian, yang berbau wangi. Tidak boleh pakai pewangi badan atau deodoran atau Rexona dan lain sebagainya. Maka pada hari-hari pakai pakaian ihram itu kita akan kelihatan aslinya. Akan kelihatan aslinya bahwa kita ini termasuk salah satu makhluk yang berbau ya. Masya Allah. Sikatan juga tidak boleh pakai odol ya, Masya Allah, tidak boleh pakai odol yang wangi-wangi. Kita pada hari itu dianjurkan untuk terus-menerus berdoa kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah SWT, dan minta kepada Allah SWT segala permintaan kita, segala kebutuhan kita ya, terutama adalah kita ini butuh diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah SWT, karena tidak dipungkiri lagi kita ini manusia yang setiap hari, setiap saat, baik sengaja maupun tidak ya, sering terjebak dengan dosa-dosa. Masya Allah. Maka permintaan yang paling penting adalah kita minta ampun kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa kita. Dan Allah SWT telah menjanjikan bahwa semua orang yang pada hari itu berkumpul di padang Arafah dan mohon ampun kepada Allah SWT, maka Allah menjanjikan semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini anugerah yang sangat besar sekali. Sehingga makanya orang-orang yang pulang dari ibadah haji ini kesempatan sekali kita untuk minta doa mereka ya. Karena mereka ini orang-orang yang telah diampuni oleh Allah SWT, khususnya di padang Arafah pada tanggal 9. Maka umat Islam di seluruh dunia dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah tersebut ya. Jadi kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang yang haji ini. Tanggal 8 dan 9 kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah ya, baginda kita, untuk kita ini semuanya berpuasa. Insya Allah ya. Kita insya Allah niat puasa pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Jadi Allah SWT, maka pada tanggal 10-nya kita akan merayakan hari raya. Kalau di Tanah Suci itu kambing yang disembelih itu sesuai dengan jamaah haji yang datang ke sana. Kalau sekarang ini kira-kira 6 juta orang haji dari seluruh dunia ini, sekarang kira-kira 6 juta orang. Makanya
Di sana ada tempat mabit yang bernama Mina, itu sampai nggak muat. Sekarang ada Mina Jadid, ya Ustaz ya. Kalau dulu hanya Mina saja. Ya, sekarang karena kurang luas, ya, karena manusia ini semakin banyak, yang haji juga semakin banyak, maka Mina saja tidak cukup. Maka pemerintah Saudi Arabia membuka lahan baru yang disebut Mina Jadid, ya, Mina baru. Sekarang ada Mina Qadim, ada Mina Jadid, ada Mina lama dan Mina baru. Masya Allah. Jadi Masya Allah, maka korban ini adalah sunnah dari ayahanda kita, bapaknya para manusia, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Masya Allah ya, kita sangat bersyukur sekali saudara-saudara kita pada berangkat haji tahun ini. Desa kita Sengon ini ada 5 orang. Sebenarnya ada 6 orang, yaitu 3 pasang. Akan tetapi ternyata beberapa bulan yang lalu saudara kita sebelum berangkat sudah dipanggil oleh Allah SWT, yaitu jamaah kita, jamaah Al-Huwah, Mas Mustaqim. Padahal orangnya masih muda, masih 40 tahun berapa ya? 40 tahun. 40 itu adik saya kok, adik kelas saya. Saya kan masih muda. Itu lebih muda lagi. Masya Allah. Coba tanya sama ibu-ibu kalau nggak percaya. Nanti bilang, wah, Pak Haji masih muda begitu. Jadi menurut Allah, jadi jamaah haji kita akhirnya karena sang suami ini telah wafat, dipanggil lebih dahulu oleh Allah SWT, maka sekarang ini Mbak Qoyimah ini berangkat sendirian tanpa mahram. Akan tetapi kan satu perjalanan ibadah haji, insya Allah aman walaupun tidak bersama suami. Mudah-mudahan haji-haji kita diberikan kelancaran oleh Allah SWT tanpa ada suatu kesulitan apapun dalam melaksanakan wajib haji, rukun haji, dan sunnah-sunnah haji, dan kita nanti bisa bertemu kembali. Di sini beliau dalam keadaan membawa predikat haji mabrur dan mabrurah dengan ucapan amin Allahumma amin. Mungkin karena kesibukan beliau, biasanya beliau ini rutin hadir di majelis kita, termasuk Pak Sahur dan istrinya. Mungkin karena kesibukan, karena capek, Masya Allah. Jadi saya juga udah pernah mengalami orang mau berangkat haji. Dulu waktu saya masih murah, masih 26 juta. Kita hanya ngasih 26 juta, sing teko sak kampung Ustaz, Masya Allah. Jadi kita hanya modal 26 juta waktu itu. Ya Allah, sedulur family, sedulur cepak, konco adoh, sami dugi betok oleh-oleh. Tak hitung-hitung lah, ini malah badi aku ya. Masya Allah, berkah ya. Ada yang bawa gula, bawa roti, bawa ini, Masya Allah. Masyarakat kita umat Islam kita ini memang luar biasa, Masya Allah. Itu ada saudaranya mau tindak haji, mereka semua bergembira, mengayu bagio, mendoakan, Masya Allah. Maka orang yang datang itu akan terngiang-ngiang bagi jamaah haji ketika di sana ya, terngiang-ngiang, oh kayak ndongakno aku, oh kayak teko, oh kayak nyangking oleh-oleh dan sebagainya. Maka secara tidak langsung jenengan akan didoakan, dan secara tidak langsung jenengan akan mendapat kemudahan oleh Allah SWT, akan mudah diberi jalan mendaftar haji semua. Amin Allahumma amin. Maka ini kesempatan pemberangkatan tanggal 19 kalau nggak salah, Kabupaten Batang. Ini tanggal berapa ini? 12 nih. Ini tanggal berapa ini? 12.
Berarti 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19. Berarti masih seminggu Bu, masih seminggu kesempatan jenengan ngerawi sedherek-sedherek ingkang badhe berangkat. Nek orang marem ngunjungi wong limo luru malih nggih informasi lah monggo niki ahlan wa sahlan niki Pak calon haji Pak Sahur nggih. Monggo Pak Sahur jenengan paling depan. Monggo Ustaz Maskun dituntun mriki Ustaz. Nggih. Depan nggih. Nggih. Monggo. Ajeng calon nggih. Alhamdulillah niki kita kanugrahan nggih. Ada 2 calon yang mau berangkat ke Tanah Suci ya, udah tahun ini. Mudah-mudahan beliau nanti eling ya Pak Ustadz, Pak Sahur ya, Pak Wandi eling datang jamaah uhwah semua, didoakan agar semuanya ketiban rezeki nomplok bisa daftar haji semua. Amin ya rabbal alamin nggih. Ora usah hitung-hitung makate selama tahun maneh kok. Jangan hitung-hitung seperti itu. Makanya 30 tahun maneh kok lha kok umure sing nyandak. Yang penting jenengan mampu nggih daftar nggih. Dene bakal kok misalnya Allah mengendaki kita dipanggil oleh Allah lebih dahulu, masih bisa digantikan oleh anak kita, oleh cucu kita. Bahkan sekarang ini katanya regulasi yang baru bahkan saudara ipar pun bisa menggantikan. Tinggal mengurus sepakatan keluarga ya, siapa yang akan menggantikan ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar ya. Kita doakan menjenengan semua dapat rezeki nomplok dari Allah SWT, berkah bisa buat daftar haji. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah kula nek kelingan rencang kula nggih, masya Allah nggih. Sanjang lah aku kok iso daftar sih Pak Haji, aku ora duwe duit apa-apa nggih. Wis pokoke jenengan duwene pira? Aku duwe 5 juta tok, wis kena nggo daftar sak judul. Dumadakan niku masya Allah nggih. Sengon nggih, wit sengon iku ora mboten bejeji cilik-cilik, arepe ditiliki bakul terus niku. Masya Allah. Dirempo-rempo nggih. Nika sengone jenengan tak tumbase kula, Pak nggih. Masya Allah nggih. Niku keajaiban. Karena sudah janji Allah bahwa siapa yang berhaji biayanya akan diganti oleh Allah SWT. Banyak saya pengalaman dari teman-teman saya, banyak keajaiban orang-orang yang telah mendaftar haji. Maka jangan ragu-ragu nggih, panjenengan ingkang ada kemampuan segera nggih mendaftar haji. Jenengan bisa minta diantar Ustadz Khairuddin yang sudah pengalaman juga mengantar. Bisa juga minta diantar Pak Haji Munir nih. Ini sambil nunggu Pak Ustadz ya ke belakang sebentar. Kemudian bisa minta diantar siapapun yang sudah berpengalaman. Ngeten nggih. Jadi Allah Ta'ala, Masya Allah, satu orang sekarang Pak Sahur berapa sekarang ini hajinya? ONH berarti 58 juta. Kalau zaman saya dulu masih 26 juta. Kalau ayah saya tahun 97, almarhum ayah saya 97 itu masuk 7 juta. Jadi mundak terus Bu. Tapi mundak terus, tapi zaman biyen uang sing murah hasil longko haji Bu. Saya ki larang biyen we zaman murah niku nggih. Daftar wulan niki ya wulan ngarep berangkat. Termasuk kula niku nggih. Kula niku kira-kira 4 bulan sebelumnya daftar, 4 bulan berikutnya berangkat. Kemudian Pak Haji Sayai, Bu Haji Warsipeng minta diantar saya daftar nggih. Tak antar daftar. Juga tahun itu langsung berangkat. Jadi saya murah, tapi mbiyen longko berangkat haji Bu nggih. Lah saiki larang nggih, 58 tahun ini, katanya tahun depan juga mundak lagi.
Tapi umpel-umpelan boten daftar sampai nunggunya 25 tahun 30 tahun. Berarti kan walaupun larang tetap murah. Nyatane laris gitu Pak. Masya Allah. Kata mawon kula kinten lan ampun ketinggalan nggih. Saudara-saudara kita pada berangkat haji ada 50 juta, bahkan ini saudara kita Pak Saryono ya. Ini ONH Plus ini malah 200 juta dalam 5 tahun berangkat. Kalau ONH biasa kan 25 tahun, sekarang ini baru berangkat. Ini Pak Saryono 200 juta ini dalam 5 tahun berangkat, namanya ONH Plus ya. Maka Masya Allah pengorbanan beliau untuk ibadah begitu besar ya, beratus-ratusan juta. Nah sekarang kita aja kalah nih. Kita ampun kalah, berarti podo berangkatan Mekah, kurban di Mekah, nyembelih wedhus ten Mekah, kita nyembelih wedhus ten Ukhuwah, nggih. Hanya cukup 3 juta saja nggih. Mangke fadilah, mangke Pak Kiai yang menerangkan nggih. Seperti biasa di tempat ini nggih, kami ya menyiapkan para santri, para ustadz dan para panitia relawan ada 50 orang ya, siap mengelola hewan kurban panjenengan. Insya Allah dalam tahun ini target kita 4 ekor sapi di tempat ini. Mudah-mudahan tercapai targetnya. Sekarang yang kelihatan baru 1 ekor ya. Ditungani moga-moga sing 3 ekor cair nggih. Biasanya kagetan momoro nggih. -1 momoro dipotong mriki cancang mriki nggih. Masya Allah. Mudah-mudahan yang rutin korban nggih, diberikan balasan Allah SWT, balasan yang lebih baik, lebih kekal, lebih langgeng dari Allah SWT, dan ucapan amin Allahumma amin. Makatanlah nampai nasab berkatakan monggo kita midhangetaken tausiah saking Pak Kiai. Wektalipun kados biasanipun 1 jam. Semua jamaah siap? Siap? Insyaallah ya. Makatanlah menawi wonten lurusipun saya Allah Taala, menawi wonten lepatipun dari kawula Kyai Mbah yang ngapunten kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.